Hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi pemicu terjadinya banjir bandang yang melanda sejumlah kawasan permukiman warga. Curah hujan ekstrim tersebut menyebabkan peningkatan volume air secara cepat di daerah hulu sungai, sehingga aliran air tidak lagi tertampung oleh badan sungai dan akhirnya meluap dengan kekuatan besar. Peristiwa banjir bandang terjadi pada Jumat 28 November 2025 sekitar dini hari saat sebagian besar warga masih terlelap. Tanpa peringatan yang cukup, arus air datang secara tiba-tiba dengan suara gemuruh keras dari arah hulu. Warga yang tinggal di kawasan bantaran sungai mengaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan harta benda karena aliran air bergerak sangat cepat dan membawa material berat berupa batang pohon, lumpur, serta puing-puing alam lainnya. Aliran banjir yang memasuki kawasan permukiman memiliki debit air yang sangat besar dan daya dorong kuat, mencerminkan karakter banjir bandang yang terbentuk akibat hujan ekstrem di kawasan perbukitan dan daerah tangkapan air. Kondisi ini diperparah oleh tanah yang sudah jenuh air, sehingga limpasan air hujan langsung mengalir ke sungai tanpa terserap. Akibatnya, dalam hitungan menit, permukaan air meningkat drastis dan melahirkan gelombang arus yang merusak. Warga setempat menyebut hujan malam itu berlangsung lebih lama dan lebih deras dibandingkan hari-hari sebelumnya. Beberapa warga sempat mencoba memperingatkan tetangga setelah mendengar suara air yang tidak biasa dari arah sungai. Namun derasnya arus membuat situasi berubah menjadi darurat dalam waktu singkat. Lampu-lampu permukiman padam, suasana menjadi gelap, dan kepanikan tak terhindarkan ketika banjir mulai memasuki rumah-rumah warga. Kejadian ini menandai salah satu banjir bandang paling mematikan yang terjadi di Kota Padang sepanjang tahun 2025, menunjukkan betapa berbahayanya kombinasi hujan ekstrim dan kondisi geografis wilayah yang rawan aliran deras. Aparat setempat segera bergerak setelah menerima laporan warga, sementara proses penyelamatan baru dapat dilakukan secara maksimal setelah kondisi mulai memungkinkan saat pagi hari. Kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, menjadi titik terdampak paling parah akibat banjir bandang yang dipicu hujan deras dengan intensitas tinggi. Wilayah yang berada di sepanjang bantaran Sungai Minturun tersebut berubah drastis dalam hitungan menit setelah arus air besar dari wilayah hulu menerjang permukiman warga saat dini hari. Debit air yang meningkat secara mendadak membuat sungai meluap dan keluar dari alurnya dengan kekuatan yang tidak dapat dibendung. Arus banjir bandang yang memasuki kawasan permukiman membawa material alam dalam jumlah besar, mulai dari batang-batang pohon berukuran besar, lumpur pekat, bebatuan, hingga sisa-sisa vegetasi dari daerah lereng. Material tersebut menghantam rumah-rumah warga yang sebagian besar berada sangat dekat dengan aliran sungai. Dinding rumah dari kayu dan bambu roboh seketika, sementara bangunan permanen mengalami kerusakan serius akibat tekanan air dan hantaman kayu yang terbawa arus deras. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak berat, bahkan beberapa di antaranya terseret dan bergeser dari pondasi awal. Air bercampur lumpur masuk hingga setinggi dada di beberapa titik permukiman, memaksa warga menyelamatkan diri dengan kondisi seadanya. Banyak perabot rumah tangga,
kendaraan, serta barang berharga hanyut terbawa arus, meninggalkan kerugian besar bagi para korban yang terdampak langsung. Kondisi lingkungan pasca banjir menunjukkan kehancuran yang menyeluruh. Jalan-jalan tertutup lumpur tebal, timbunan kayu, dan puing bangunan yang berserakan membuat akses menuju kawasan terdampak sangat terbatas. Beberapa titik bahkan tidak dapat dilalui kendaraan karena tertutup material banjir yang mengeras. Bau lumpur bercampur material organik menyelimuti kawasan, sementara sisa air masih menggenang di halaman dan bagian dalam rumah warga. Warga Lubuk Minturun mengaku tak pernah membayangkan banjir dengan kekuatan sebesar ini. Meski wilayah tersebut kerap mengalami luapan sungai saat hujan deras, namun arus banjir kali ini datang jauh lebih tinggi dan cepat dari kejadian sebelumnya. Dampak fisik yang ditimbulkan tidak hanya merusak rumah dan lingkungan, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi warga yang menyaksikan langsung rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka luluh lantak diterjang banjir bandang. Dari Lubuk Minturun, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya masuk selain Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kawasan Lubuk Minturun ya, di Luminpak. Kita hari ini pada subuh ini hanyut mobil. Ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, itu mobil hanyut. Ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ini Luminpak klaster habis. Ini Luminpak klaster habis. Ya Allah, inilah pemandangan pagi hari ini ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ini terendam semua ya Allah. Ya Allah, kabar deras ya Allah. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Telah terjadi banjir bandang, ya Allah. Ya Allah, sungai Lubuk Minturun telah meluap, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Banjir bandang yang melanda kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat. Dalam peristiwa ini, 4 warga dinyatakan meninggal dunia setelah terseret arus banjir bandang yang datang secara tiba-tiba pada Jumat dini hari 28 November 2025. Korban dilaporkan berada di dalam dan sekitar rumah saat banjir menerjang, sehingga tidak sempat menyelamatkan diri ketika arus deras bercampur material berat memasuki kawasan permukiman. Proses pencarian dan evakuasi korban dilakukan oleh tim gabungan setelah laporan masuk dari warga setempat. Namun, upaya penyelamatan menghadapi tantangan besar akibat kondisi medan yang sangat sulit. Tebalnya lumpur, tumpukan batang kayu, serta reruntuhan bangunan menutup akses jalan menuju titik-titik terdampak. Petugas harus berjalan kaki melewati material banjir sambil menyusuri sisa-sisa arus di bantaran Sungai Minturun untuk menemukan korban yang diduga terseret. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi tertimbun lumpur dan material kayu,
tidak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati, mengingat kondisi tanah yang masih labil dan berisiko longsor susulan. Tim penyelamat juga harus bekerja dalam kondisi terbatas akibat masih minimnya penerangan serta cuaca yang belum sepenuhnya membaik pada pagi hari. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Di tengah suasana duka, keluarga korban terlihat histeris saat menerima kabar kehilangan orang terdekat mereka. Tangis dan kepanikan mewarnai lokasi evakuasi, mencerminkan betapa mendadaknya bencana tersebut merenggut nyawa. Banyak warga yang selamat mengaku mengalami trauma, terutama mereka yang menyaksikan langsung anggota keluarga dan tetangga terseret arus banjir tanpa sempat ditolong. Aparat bersama relawan terus melakukan penyisiran lanjutan untuk memastikan tidak ada korban tambahan. Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai diimbau untuk mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga duka mendalam dan trauma psikologis bagi masyarakat Lubuk Minturun yang kini harus berjuang memulihkan diri dari salah satu bencana banjir bandang paling mematikan di wilayah tersebut. Mana sama video ini? Wala ilah. Ini. Wah, pergi. Ini pun Mazda wah. Mazda. Tidak ada apa mah. Ah, back. Ini. Banyak orang sensia. Udah, kok jatuh ah. Allah ilah. Pergi. Allah. Baru sudah dah. Allah ilah. Dampak banjir bandang di Kota Padang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan permukiman, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi aktivitas warga. Salah satu dampak paling serius adalah putusnya jembatan penghubung di kawasan Koto Luar, Kecamatan Pauh. Jembatan tersebut roboh setelah dihantam arus banjir bandang yang membawa material berat berupa batang kayu, lumpur, serta puing alam lainnya dari arah hulu. Deretan material banjir menabrak struktur jembatan dengan kekuatan besar, menyebabkan bagian tengah jembatan ambles dan patah. Putusnya akses ini berdampak luas karena jembatan tersebut merupakan jalur utama penghubung antar wilayah, sekaligus akses penting bagi warga menuju pusat ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sejak kejadian itu, aktivitas warga terhenti sementara dan jalur alternatif yang tersedia memerlukan waktu tempuh lebih lama serta tidak dapat dilalui kendaraan berat. Kondisi ini juga menghambat distribusi bantuan serta mobilisasi alat berat menuju area terdampak banjir. Petugas dan relawan harus memutar melalui rute lain untuk mencapai lokasi evakuasi dan permukiman warga. Situasi tersebut memperlambat proses penanganan darurat, terutama distribusi logistik dan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak langsung. Selain kerusakan jembatan, sejumlah fasilitas umum lainnya turut terdampak banjir. Jalan lingkungan mengalami pengikisan akibat arus deras, talut penahan sungai rusak, serta jaringan drainase tersumbat lumpur dan material kayu. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir susulan apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi, mengingat daya tampung sungai dan saluran air belum sepenuhnya pulih. Pihak berwenang mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan wilayah rawan, untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.
cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi, sementara kondisi tanah di daerah hulu masih labil dan menyimpan ancaman aliran susulan. Aparat terus melakukan pemantauan debit air sungai serta asesmen kerusakan infrastruktur guna menentukan langkah penanganan lanjutan. Tragedi ini menjadi peringatan serius akan pentingnya kesiapsiagaan dan perlindungan infrastruktur terhadap ancaman bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat.